Melanjutkan episode sebelumnya, Hein akan menjalani operasi tumor otak di rumah sakit yang berada di Jerman. Hein terus menyebut nama Baek Hyun-woo, dengan harapan dia akan tetap mengenali Hyun-woo, meskipun dokter telah memberitahunya bahwa efek samping dari operasi tersebut akan membuatnya hilang ingatan. Sementara itu, Hyun-woo dengan setia menunggu Hein, sambil membaca buku catatan yang ditulis Hein untuk membantu mengingat kembali kenangan tentang dirinya, jika ingatannya menghilang pasca operasi. Tiba-tiba detektif dari kepolisian Jerman menangkap Hyun-woo dengan tuduhan atas pembunuhan Pyeon Sumok. Rupanya, ini adalah rencana Eun-sung untuk menggantikan Hyun-woo sebagai wali Hein. Sayangnya, buku catatan milik Hein ditemukan oleh Eun-sung. Kemudian, Eun-sung segera membuang buku catatan tersebut, sebab dia tidak ingin Hein mengingat masa lalunya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Hein telah siuman. Dia tak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Bahkan, dia tak mengingat namanya sendiri. Tetapi, Hein mengingat dan menyebut nama Baek Hyun-woo. Mendengar hal itu, Eun-sung segera memperkenalkan dirinya dan mengaku sebagai kekasih Hein. Eun-sung mengarang cerita seolah-olah Baek Hyun-woo adalah mantan suami yang jahat dan pernah menipunya demi harta. Bahkan, saat ini Baek Hyun-woo telah ditangkap sebagai tersangka pembunuhan. Hein masih belum sepenuhnya mempercayai Eun-sung, dia terus menanyakan tentang masa lalunya dengan Baek Hyun-woo. Eun-sung terus berusaha berbohong agar Hein membenci Hyun-woo. Selain itu, Eun-sung juga menjelekkan keluarga besar Hein, bahwa mereka tidak peduli dengan kondisi Hein saat ini. Sebab, mereka ingin menguasai aset perusahaan Queen's Group. Rupanya, cerita Eun-sung membuat ingatan Hein muncul sedikit demi sedikit. Namun sayangnya, ingatan yang muncul mengenai kejadian pada saat dia dan Hyun-woo sedang bertengkar. Karena ingatan tersebut, Hein mulai mempercayai apa yang telah diceritakan Eun-sung. 1 bulan kemudian, Hein telah pulih dari penyakit tumor otak yang sempat dideritanya. Kemudian, dia kembali ke Korea bersama Eun-sung. Tetapi, ingatannya belum kembali. Dia tak mengingat anggota keluarganya, dan justru membenci keluarganya. Soo Chol berusaha memberitahu Hein bahwa Eun-sung telah membohonginya. Namun, Hein tetap mempercayai Eun-sung, sebab dia telah membaca beberapa artikel terdahulu tentang persaingan keluarganya di perusahaan. Sesampainya di rumah, Eun-sung menemui ibunya. Dia meminta Mo Seol-hee agar tidak menyakiti Hein. Sebab, dia telah berhasil mengambil hati Hein seperti yang dia inginkan selama ini. Eun-sung mengancam akan memenjarakannya, jika Mo Seol-hee terus menghalanginya bersama Hein. Sementara itu, Hein berencana mencari tahu alasan Hyun-woo mengkhianati pernikahan mereka. Dia mengunjungi Hyun-woo di penjara. Hyun-woo terkejut melihat kedatangan Hein. Dia sangat bersyukur Hein telah sembuh dari penyakit tumor otaknya. Namun, Hein menganggap Hyun-woo sedang berpura-pura mencemaskannya. Sebab, dia sudah mengetahui semua kejahatan yang telah dilakukan Hyun-woo pada dirinya. Hyun-woo meminta Hein untuk tidak mempercayai Eun-sung. Hyun-woo berjanji akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan tak akan menyerah untuk hidup bersamanya lagi. Hyun-woo meminta Hein untuk menunggunya dan tetap menjaga kesehatannya. Mendengar hal itu, Hein tersentuh, dia mulai sedikit mempercayai Hyun-woo dan meragukan Eun-sung. Sidang sedang dilangsungkan, Hyun-woo membantah telah melakukan pembunuhan atas kematian Pyeon Seungok. Yang Gi selaku pengacara Hyun-woo telah berhasil mengumpulkan barang bukti dan juga rekaman CCTV yang membuktikan pelaku sebenarnya. Dan benar saja, keesokan harinya, polisi berhasil menemukan tempat persembunyian pelaku tersebut. Hyun-woo dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuduhan tersebut. Tak diduga, rupanya Hein masih mencari tahu mengenai kehidupan Hyun-woo dan keluarganya. Melihat kedekatan Hyun-woo dengan keluarganya, dia semakin ragu bahwa Hyun-woo telah menyakitinya.
Sementara itu, buku catatan Hein berhasil ditemukan pihak rumah sakit. Rupanya, Hyunwoo meminta bantuan pihak rumah sakit untuk mengirimkan buku catatan tersebut ke rumah Hein. Hyunwoo dan keluarga Hein sedang membuat jebakan untuk merebut kembali perusahaan Queens Group dari Eun-sung. Hyunwoo mulai bekerja kembali setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Hal itu membuat Eun-sung kesal dan merasa terancam. Sementara itu, Hein mendapat kiriman email otomatis dari dirinya sendiri. Email tersebut berisi tiket masuk ke sebuah akuarium. Hein penasaran maksud dari email tersebut, dan bergegas menuju tempat tersebut. Ternyata, Hyunwoo juga berada di sana. Hein menganggap ini adalah rencana Hyunwoo untuk mendekati dirinya. Namun, Hyunwoo menunjukkan sebuah tiket undangan yang dikirim Hein kepadanya. Hein semakin bingung kenapa dirinya membuat pesan email otomatis untuk dirinya dan juga Hyunwoo. Rupanya, ini adalah hari jadi pernikahan mereka. Pegawai akuarium tersebut mengucapkan selamat dan memberikan bunga yang rupanya sudah dipesan oleh Hein 1 bulan yang lalu. Pada bunga tersebut terdapat surat yang berisi ungkapan hati Hein kepada Hyunwoo. Hyunwoo kembali memperingatkan Hein agar tidak mempercayai Eun-sung, sebab Eun-sung sengaja membuat Hein jauh dari keluarga dan juga orang-orang yang menyayanginya. Hein semakin merasa bingung dengan dirinya yang sebenarnya. Sesampainya di rumah, Hein menemui Eun-sung. Di sana, Hein melihat beberapa rekaman video yang memperlihatkan bahwa kakeknya telah diracun oleh Mo Seul-hee. Hein tak menyangka jika selama ini dia berada di pihak yang salah. Rupanya, buku catatan milik Hein telah sampai. Hein membaca buku catatan yang sengaja dia tulis untuk dirinya. Pada tiap halaman berisi tentang kebahagiaan dirinya dengan Hyunwoo. Hein menangis karena selama ini dia tak mengenali Hyunwoo. Hein bergegas mengajak Hyunwoo untuk bertemu. Namun sayangnya, Eun-sung mengetahui pergerakan Hein melalui sinyal GPS yang dia pasang di mobil Hein. Di sana, Hyunwoo khawatir melihat Hein yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Hyunwoo berusaha menghampiri Hein. Namun sayangnya, sebuah mobil dengan sengaja menabrak Hyunwoo hingga tak sadarkan diri.